Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. ربنا زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا هدى زدنا تقى زدنا خيرا في الدنيا والآخرة زدنا ولا تنقصنا يا الله. الحمد لله رب العالمين. Ya, baik. Kita lanjut mubtada pelajaran minggu kemarin. Sekarang masuk bab mubtada dan khabar. Kemarin naibul fa'il, marfu'atul asma yang ketiga yaitu mubtada, yang keempat khabar. Buka kitab nih. Halaman berapa? Enggak bawa kitab. Bawa kitabnya. Udah. Fokus biar paham. Karena pelajaran nahwu itu enggak harus fokus. Sulit kalau enggak paham, nanti ke depannya sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada'u wal khabaru. Mubtada dan khabar. Al-mubtada'u wal khabaru, mubtada dan khabar. Qala musannif telah berkata, babul mubtada'i wal khabari. Bab menjelaskan mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Al-mubtada'u, mubtada huwa adalah al-ismu isim, al-marfu'u yang dibaca rafa', al-'ari yang sepi, anil awamilil lafziyati dari amil-amil lafzi. Isim yang dibaca rafa' yang sepi dari amil lafziyah, amil yang nampak. Wal khabaru dan khabar huwa adalah al-ismu isim al-marfu'u yang dibaca rafa', al-musnadu ilaih yang disandarkan kepada mubtada. Al-musnad yang disandarkan ilaih kepada mubtada. Al-musnadu yang disandarkan ilaih kepada mubtada. Jadi mubtada dan khabar ini seperti kamu dan dia. Itu enggak bisa dipisah. Di mana ada mubtada, di situ ada khabar. Makanya mubtada dan khabar ini satu paket. Makanya di sini dijelaskan langsung mubtada dan khabar karena memang dia sama-sama kalimat isim yang dibaca rafa' yang selalu menua bersama. Jadi mubtada itu isim juga yang dibaca rafa' yang disandarkan, khabar itu isim yang dibaca rafa' yang disandarkan kepada mubtada. Nahu contoh qaulika Zaidun qaimun. Adapun Zaid atau bermula Zaid qaimun adalah orang yang berdiri. Contoh mubtada khabar, Zaid mubtadanya, qaimun khabarnya. Nanti kita jelaskan. Wazaidani dan bermula atau adapun dua Zaid qaimani keduanya berdiri. Jadi saya ulangi lagi. Jadi dalam bab mubtada dan khabar itu juga ada mutabaqah. Ada prasyarat mutabaqah yang harus sama. Maksudnya dari segi apa? Dari segi mufrad, tasniyah, jamaknya. Kalau mubtada'nya mufrad maka khabarnya
mufrad. Mubtada'nya tasniyah az-zaidani, maka khabarnya al-qa'imah. Itu namanya mutabaqah. Harus ada kesesuaian. Kalau jamak ya jamak juga khabarnya. Itu. Kemudian dalam segi muzakkar dan muannas juga harus mutabaqah. Kalau mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga contoh, anta tilmizun, kamu seorang pelajar. Anti, maka tilmizatun. Nggak boleh anti tilmizun, maka itu salah dalam kaidah nahwu. Harus sama-sama juga mutabaqah dalam segi muannas dan muzakkar. Makanya penting, kemarin kita sudah jelaskan mutabaqah harus mutabaqah. Sama dengan bab fa'il kemarin, kalau dia mutabaqah cuma dari segi apa? Mufrad muzakkar, muannas muzakkar. Ya kan? Kecuali kalau ada wasil. Ya enggak? Masih ingat kan pelajarannya? Jangan dilupa, jangan diingat pelajarannya. Biar kalau baca kitab itu enak, baca kitab gundul. Bingung kau Farid? Makanya kan dari awal itu tidur ya. Akhirnya masuk di bab-bab selanjutnya tambah bingung. Belajar nahwu gitu. Enggak paham di awal, tambah sakit kepala, pecah. Tapi kalau paham di awal walaupun sedikit, maka masuk ke selanjutnya enak dikit. Contoh lagi, wazaiduna, maka qaimuna, maka khabarnya juga harus jamak. Mubtada'nya zaiduna, mubtada itu jamak muzakkar, ya kan? Mereka zaid, mereka 3 orang zaid, qaimuna, mereka dalam keadaan berdiri. Wa aqulu, dan aku mengatakan al mubtada'u, mubtada ibaratun, sebuah ungkapan, ibarat, amma ijtima'a fihi salasatu umurin, yang terkumpul dalam 3 perkara. Amma ijtima'a fihi salasatu umurin, yang terkumpul dalam 3 perkara. Atau dalam 3 perkara. Pertama, al-awwal, yang pertama, ayyakuna isman, mubtada dia harus berupa isim. Ingat, syarat pertama kalimat jadi mubtada harus isim. Kemudian fa kharaja, maka fa kharaja an zalikal fi'lu wal huruf. Fa kharaja itu maksudnya dikeluarkan, maksudnya dikecualikan. Maka dikecualikan an zalikal fi'lu wal huruf. Dia berupa isim, maka sehingga dikecualikan, bukan berupa fi'il dan huruf, tidak mencakup fi'il dan huruf. Anzalika, darinya, fakharaja, maka dikecualikan atau dikeluarkan. Itu maksudnya dikecualikan di situ. Anzalika, darinya fi'il dan huruf. Maksudnya mubtada itu enggak bisa terbentuk dari fi'il dan huruf, harus isim, syarat yang pertama. Wasani, syarat yang kedua, ayakuna marfu'an, dia harus berkedudukan sebagai marfu, rofa, harus i'rabnya rofa. Mubtada itu enggak ada nasab, enggak ada jar, dia rofa. Ayakuna, maka dia menjadi marfu'an rofa. Fa kharaja, maka dikecualikan bidzalika wa bidzalikal mansubu wal majrur, sehingga tidak mencakup al mansubu, isim mansub yang dibaca nasab, wal majruru, dan isim yang dibaca jar, bihurfi jarrin asliyin, dan dengan sebab huruf jar asli. Bihurfi jarrin asliyin, dengan sebab huruf jar asli. Jadi mubtada wajib rofa, itu syarat yang kedua. Enggak bisa dia i'rabnya nasab dan jar, dikecualikan. Wasalis, yang ketiga, ayakuna arian. Mubtada juga harus menjadi ari. Arian itu apa? Sepi. Arian itu sepi dari apa? Anil awamil lafziyah, dari amil-amil lafzi, dari amil yang nampak. Contohnya seperti apa amil lafzi?
amil jawazim, amil nawasib, itu namanya amil lafzi. Atau seperti huruf jar, harus sepi semua itu. Nggak boleh diawali dengan itu. Wa makna hadza ay yakuna khaliyan. Wa makna hadza, dan makna ini ayyakuna khalian, dia menjadi sepi, harus sepi, khalian anil awamil lafzi, dari amil-amil lafzi, mislil fi'li wa misli kana, contohnya seperti fi'il, atau contohnya seperti kana dan saudaranya nggak boleh didahului, nggak boleh ada di awalnya, itu harus sepi dari itu. Wa akhwatiha, dan saudaranya kana. Fa innal isma, karena sesungguhnya isim al-waqi'a yang terletak, sesungguhnya isim al-waqi'a yang terletak ba'dal fi'li, setelah fi'il, kalimat fi'il, yakunu fa'ilan, maka menjadi fa'il. Isim yang setelah fi'il itu jadi fa'il. Ja'a zaidun, zaidun isim kan, maka zaidun harus jadi fa'il, nggak bisa jadi mubtada. Au sanian, au naiban, atau naibul fa'il, anil fa'ili, pengganti dari fa'il. Ala ma sabaqa bayanu, yang sebagaimana telah dijelaskan, yang pernah telah dijelaskan sebelumnya, telah lewat. Wal ismul waqi'u ba'da kana, dan isim yang terletak setelah kana. Al-waqi' terletak ba'da kana, setelah kana. Au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudaranya kana. Kana wa akhwatuha, kana, zonantu, itu semua nanti dibahas. Yusamma, dinamakan isma kana, isim kana. Disebut, yusamma disebut isma kana, isimnya kana. Wala yusamma mubtadaan, dan tidak disebut sebagai mubtada. Kanallahu, isimnya kana. Kanallahu aliman. Kanallahu aliman itu isimnya kana. Kanallahu aliman. Nah, aliman itu isim kana, enggak bisa isim mubtada. Wa misalul mustawfi, dan contoh al mustawfi yang memenuhi hadhil umuri salasata, tiga perkara ini. Contohnya yang memenuhi tiga persyaratan tadi apa? Lafadz Muhammadun. Muhammadun itu isim, terus kemudian sepi dari amil lafzi, nggak ada amil di awalnya, nggak ada amil saudaranya kana, nggak ada amil nawasib, nggak ada amil jawazim, nggak ada saudaranya kana. Nah, contoh yang Muhammadun itu memenuhi tiga syarat, maka dia menjadi mubtada. Min qaulika Muhammadun hadirun, Muhammad adalah orang yang hadir. Nah, Muhammad itu di awal kalimat, hadirun, Muhammad jadi mubtada. Fa innahu isman, fa innahu, maka sungguhnya lafadz Muhammad, hu itu kembali Muhammad, ismun marfu'un, isim yang marfu' dibaca rafa, lam yataqaddamhu amilun lafziyun, yang tidak, lam yataqaddamhu, yang tidak diawali amilul lafziyun, olehnya amil lafzi. Aduh. Kalau di kitab ini syaratnya mubtada itu cuma 3, tapi nanti biar detail. Jadi saya itu nggak suka kalau ngajar itu sederhana. Kenapa? Karena di realitanya di dalam kitab
Itu detail. Nah, menghapus. Oh, salah. Kalau di kitab 3, jadi mubtada. Ah, Mubtada itu apa? Ibtada yabtadiu ibtidaan wa mubtadaan. Mubtada itu permulaan. Namanya mubtada di awal di permulaan. Makanya dinamakan mubtada. Isimnya harus berada di awal kalimat. Nah, syaratnya kalimat itu dibentuk menjadi mubtada, yang pertama dia harus berupa isim. Ingat. Kemudian yang kedua harus berupa isim ma'rifat. Kalau di kitab nggak ada dijelaskan. Cuman saya jelaskan biar nggak sederhana pemahamannya. Kemudian yang ketiga, syaratnya jadi mubtada, kalimat jadi mubtada harus awal kalimat. Awal kalimat atau jumlah, awal jumlah. Kemudian yang keempat harus sepih dari amil lafzi. Ari. Dari amil-amil lafzi. Lafzi itu amil yang nampak, harus sepi. Kemudian yang terakhir wajib dibaca rofa. 5. Syaratnya kalimat itu bisa dijadikan mubtada. Harus memenuhi 5 syarat. Saya kasih contoh, nanti kalian tinggal tebak. Nah, ini contoh aja, saya kasih contoh. Kamu lihat, syaratnya ada 5, harus isim, kemudian harus berupa isim ma'rifat. Jadi harus ekstrim. Sebenarnya boleh nanti mubtada itu jadi isim nakiro. Cuman ini secara dasar, secara teori asas dasar harus kita kenalkan kalian bahwasanya mubtada harus ma'rifat. Walaupun nanti ada pembahasan lain mubtada itu boleh nakiro, nanti kita jelaskan. Jadi ini teori bentuk dasarnya mubtada harus ma'rifat, itu yang diingat. Kemudian harus awal kalimat atau awal jumlah dan sepi dari amil lafzi dan wajib dibaca rofa. Dari 5 contoh di sini yang saya garis bawahi 4. Yang mana yang jadi mubtada di antara 4 contoh ini? Rajulun qaimun qala Muhammadun hadzal kitabu Allahu Rabbi. Yang mana jadi mubtada di antara 5 contoh ini? Fadil, yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Nomor 4. Kau, Wit? Nomor 1, Hafid. Fadil. Sawir? Hah? Apa? Gak ada mubtada? Ya, nomor mana?
Oh, sawir. Siapa lagi? Wahid. Hah? Awal. Masya Allah. Wahidun. Ashabul mutakhir. Hah? Nomor? Empat. Hafid. Enggak, ini bukan ikut temannya. Oh, contoh Fadil jawab nomor satu, saya jawab satu. Hafid jawab nomor dua, saya harus dua. Enggak. Secara ilmu yang kalian tahu gitu loh. Murom? No, yang mana mubtada di antara empat contoh ini? Murom. Farid? Woi. Fiddari. Rojulun. Nomor 5. Fiddari rojulun. Nomor berapa mubtada di sini? Nomor 4. Pertama, isim. Allah lafaz Allah itu Allah itu kalimat isim alam. Kemudian isim ma'rifat, sudah jelas. Ma'rifat. Isim karena ada juga alnya. Kemudian dia berada di awal kalimat, nggak ada amil lafzi, nggak ada nggak ada huruf jar, nggak ada sana, nggak ada bil jawazim. Kemudian sepi dari amil lafzi, kemudian dibaca ropa. Nah, kodenya mubtada mim. Mubtada itu mim. Khobarnya itu kha kodenya. Rojulun itu tidak bisa dijadikan mubtada. Kenapa? Dia isim, iya. Ada tandanya kan? Cuman dia bukan ma'rifat, dia nakirah, masih umum, laki-laki. Bukan laki-laki itu, tapi laki-laki umum kan? Laki-laki banyak kan? Kecuali kalau ada alnya, ar-rajulu, laki-laki itu sudah. Walaupun dia di awal kalimat rajulun, tapi dia tidak memenuhi satu syarat. Walaupun dia sepi, tidak memenuhi juga. Nah, nggak bisa rajulun dijadikan mubtada. Kola, apalagi kola. Kalimat fi'il. Haza alkitab. Ini alkitab walaupun dia ma'rifat, isim, tapi tidak jatuh di awal ada haza. Kecuali Allah. Kalau fiddari rojulun, nggak bisa walaupun tapi ada amil di depannya. Nah, ada amil lafzi yang nampak fi huruf jar, mafhum. Ini baru awal, nanti ekstranya. Terus jadi kalau dia mubtada wajib rofa Allah, maka dibaca Allahu mufrad kan? Si mufrad ketika rofa tandanya dom. Mafhum? Nah, jadi prasyarat mubtada harus ada mutobako. Mubtada harus ada mutobako. Harus pertama harus ma'rifat. Walaupun nanti ada nanti keterangan mubtada itu bisa nakirah, tapi tidak secara dasar mubtada itu wajib ma'rifat. Kemudian harus mufrad, tasniyah, jamak. Mubtada'nya jamak, maka khabarnya juga jamak. Kemudian harus muzakkar, langsung ada mutobako, khabar dan mubtada. Kalau mubtada muzakkar maka khabarnya juga muzakkar atau muannas. Nah, ini harus mutobako. Makanya sangat kesulitan bagi seorang santri ketika sudah masuk di bab-bab selanjutnya tidak paham mufrad itu apa, tasniyah itu apa. Nah, sekarang ini sudah ditulis kan? Isim.
Jadi mubtada itu harus berupa isim ma'rifat dan berada di awal jumlah. Isim ma'rifat mana dia? Isim ma'rifat itu sendiri ada 7. Pertama isim domir. Isim ma'rifat ada 7. Tulis tuh biar tahu. Kemudian isim isyarah. Nanti saya kasih contohnya. Isim mausul. Isim alif lam yang ada lamnya, alnya. Isim plus al. Kemudian isim alam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Isim 6. Isim ma'rifat 6. Kemudian al-mudhaf ilal ma'rifah. Ya, 6. Isim ma'rifat 6. 1, 2, 3, 4, 6. Jadi isim ma'rifat itu 6 dan semua ini ketika jatuh di awal kalimat maka wajib jadi mubtada. Contoh isim domir. Isim domir yang bisa jadi mubtada itu cuma isim domir mutasil. Mungfasil yang pisah. Kan ada domir mutasil, ada yang jadi isim domir itu yang jadi mubtada isim domir mungfasil. Mungfasil itu mutasil, yang sambung, yang pisah. Mungfasil atau yang mungfasil? Mungfasil itu pisah ya, mungfasil. Contohnya isim domir mungfasil. Anta. Anta tilmizun. Anta di sini adalah isim domir mungfasil, bisa kan? Isim domir yang mungfasil. Nah, dia jatuh di awal kalimat, maka sudah dipastikan dia menjadi mubtada. Nah, di sini khobarnya. Adapun kamu, tilmizun seorang santri. Ya, tulis saya dulu. Ya.
Udah belum? Lama kali nulis. Nah, perhatikan. Jadi mubtada itu harus berupa isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Isim ma'rifat sendiri ada 6. Pertama isim domir. Ketika ada isim domir jatuh di awal kalimat anta tilmizun, maka dipastikan anta itu jadi mubtada. Karena dia isim domir yang berupa ma'rifat. Isim domir itu otomatis isim ma'rifat. Dan dia jatuh di awal kalimat. Nah, sekarang kalau dia mubtada maka dia rofa, ya kan? Cuman kenapa anta? Nah, di sini tanda fathah di sini bukan menunjukkan dia itu nasab. Karena isim domir itu mabni. Karena anta isim domir ini berupa isim mabni. Maka dia ya walaupun jadi walaupun jadi mubtada ya anta aja. Mafhum? Nah, harokatnya ini apa? Namanya harokat apa yang kemarin? Harokatul bina. Harokatul bina. Karena dia isim domir itu mabni. Isim domir itu jadi tidak berpengaruh dia harus angtu, nggak bisa. Ya angta walaupun sudah mau nasab mau jar anta tetap angta. Mafhum? Jadi harokatnya ini nggak mempengaruhi dia. Loh, kan rofa Ustaz, mubtada jadi rofa, harusnya angtu, nggak bisa. Karena dia isim Jadi harokat di sini namanya harokatul bina. Karena dia isim mabni. Tetapi tetap dia rofa, dibaca rofa. Mafhum? Contoh, kalau saya ganti anti, maka di sini tilmizatun. Tun ini khobar dari mubtada. Sama, karena dia isim domir yang jatuh di awal kalimat, isim domir termasuk isim ma'rifat, maka dipastikan ini menjadi mubtada, maka ini khobarnya. Maka juga khobar kan termasuk isim dibaca rofa juga kan? Anti tilmizatun, nggak boleh tantin. Nah, harokat di sini namanya harokatul bina karena isim mabni. Mafhum? Sekarang isim isyarah. Ketika dia jatuh di awal kalimat karena dia termasuk isim ma'rifat maka dipastikan menjadi mubtada. Contohnya apa? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Nah, hadza ini isim isyarah. Hadza, hazihi atau zalika, tilka, ulaika itu semua isim isyarah. Isyarah menunjukkan. Hadza ini mengisyarahkan. Hadza kenapa dia jadi mubtada? Karena isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Lagi-lagi saya katakan hadza ini tidak berpengaruh dengan harokat rofa, harus doma, nggak bisa. Karena hadza isim mabni juga, sama dengan isim domir hukumnya. Karena ini isim mabni. Harokatnya namanya harokatul bina. Hadzal kitabu, zalikal kitabu. Zalika itu termasuk isim isyarah, jatuh di awal kalimat zalikal kitabu, maka dia jadi mubtada. Nah, karena di sini ada al, ini bukan jadi khobar. Karena dia sama-sama ma'rifat. Khobar dan mubtada, mubtada wajib ma'rifat, khobar wajib nakiro. Makanya dari tadi ini nakiro, ya kan? Ini nakiro, nggak ada alif lamnya, ya kan? Nah, khobar itu wajib nakiro, mubtada wajib ma'rifat. Kalau begini zalikal kitabu, maka ini isim isyarah namanya ini apa?
Musyarun ilaih. I'rabnya ikut karena dia mubtada dibaca rafa, maka juga dia di sini khabarnya. La roiba. Nakira, roiba. Tidak ada keraguan. La roiba tidak ada keraguan. Zalikal kitab la raiba fihi di dalam Al-Qur'an. Fil kitab. Beda dengan ini hada. Ini kan nakira, ya kan? Ini kan ma'rifat. Apa? Zalika karena jatuh di awal kalimat berupa isim ma'rifat yaitu isim isyarah di awal kalimat, maka dipastikan dia jadi mubtada dibaca rafa. Nah, lagi dan lagi ka di sini tidak ada hubungannya dengan tanda i'rab rafa karena dia isim mabni. Mafhum? Isim mausul. Isim mausul itu apa? Yang mana? Alladzi, allati, alladzina. Nah, itu semua isim mausul. Alladzi yaqra'ul Qur'an. Mahirun. Alladzi yaqra'ul Qur'an mahirun. Alladzi isim mausul jatuh di awal kalimat maka dia menjadi mubtada. Alladzi tetap alladzi aja. Yaqra'ul Qur'an fi'il ini maf'ul. Maka mahirun khabarnya. Maka dia dibaca rafa juga karena dia nakira. Mafhum. Kalau ini lagi dibahas panjang lagi. Si mausul itu harus ada silatul mausul, harus ada ait. Nanti di bab mausul. Gampang itu. Alladzi atau alladzina. Nah, isi mausul semua. Kemudian isim yang ada alnya. Alhamdulillah. Alhamdu ada alnya di awal kalimat. Alhamdulillah ada alnya di awal kalimat, maka dia menjadi menjadi mubtada. Isim alam yang menunjukkan nama. Muhammadun. Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun atau mahirun bisa. Karena ini nama orang, dia menjadi isim alam. Zaidun, Ihsanun, Hafizun, semua itu isim alam. Siddiqun, Wahidun, nama orang itu isim alam. Faridun, nah ini isim alam. Maka dia menjadi mubtada, jatuh di awal kalimat berupa isim nakira. Ini khabar ini. Mubtada bermula Muhammad, nah, begitu biasa diartikan mubtada bermula Muhammad, atau biasa diartikan adapun Muhammad qaimun adalah, itu khabar. Qaimun kalau bahasanya iku qaimun wong kang ngadeg, gitu kalau kita baca. Kalau di Jawa tarkibnya. Muhammad utawi Muhammad iku qaimun wong kang ngadeg, orang yang berdiri. Adapun Muhammad qaimun adalah orang yang berdiri. Kemudian al-mudhaf ilal ma'rifah, isim nakiro itu al-mudhaf ilal ma'rifah itu isim nakiro yang disandarkan kepada isim ma'rifat, itu maksudnya. Maka kalau ada kalimat isim nakiro sandar kepada ma'rifat, maka isim nakironya berubah menjadi ma'rifat. Sebab apa? Disandarkan kepada isim ma'rifat. Contohnya kita kasih contoh dulu. Kitabun. Kitabu ustazin. Contoh. Nah, kitabu ustazin nakiro. Kitabul
Ustazi. Kitabul us. Nah, isim nakiro disandarkan kepada isim ma'rifat, namanya al-mudhaf yang disandarkan kepada isim nakiro, awalnya nakiro ya kan? Karena disandarkan kepada isim ma'rifat, maka dia menjadi satu paket, menjadi ma'rifat. Nah, kitabul ustazi jadidun khobarnya, yang baru. Kitabnya seorang ustadz itu jadidun, baru. Ini jadi mubtada, satu paket. Bukan ini mubtadanya, tapi satu paket. Karena isim nakiro yang disandarkan kepada ilal ma'rifat, maka dia menjadi terma'rifatkan juga. Mafhum? Dia terma'rifatkan. Beda dengan ini kan nakiro nggak bisa dia jadi ma'rifat. Mafhum? Nah, kitabul ustazi, maka kamu baca jadidun bukan jadidin, karena khobar, karena ini mubtada ini. Kitabul ustazi jadidun, yang adalah baru. Nah, jadi 7 ini kalau sudah dikuasai insya Allah paham mubtada itu. Ini ada mudhof. Bukan jadi naat. Nanti ada pembahasannya itu. Naat itu harus begini sama manutnya harus begini. Ada yang bertanyakan ini? Paham ini kan? Nah, sekarang awal kalimat. Nah, awal kalimat atau awal jumlah. Apa sih? Iya. Baca dulu. Tadi sampai mana itu? Sekarang wal khobaru wal ismu al marfu ya. Wal khobaru. Adapun khobar huwa adalah al ismu isim, al marfu yang dibaca rafa, alladhi yang yusnadu yang disandarkan ilal mubtada kepada mubtada, wa yuhmalu apa nih? Oh, wa yuhmalu alaih, yang mengandung, wa yuhmalu yang mengandung atau yang mengandung bawah. Khabar adalah isim yang dibaca yang disandarkan kepada mubtada yang mengandung atasnya alaihi kembali ke mubtada. Fayatimu maka sempurna bihi maknahu dengan maknanya, bihi makna kalam dengan makna kalam, wa misaluhu contoh. Maksudnya apa? Maksudnya khobar itu isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada sehingga sempurna susunan kalimat atau pembicaraan ketika ada khobar. Jadi mubtada itu tanpa khobar maka susunan kalam pembicaraan tidak sempurna. Jadi untuk menyempurnakan kata harus didatangkan khobar. Contohnya hadirun. Contohnya hadirun. Min qawlihi dari ucapan Muhammadun hadirun. Nah, hadirun itu jadi khobar dari Muhammad. Kalau cuma sekedar Muhammad tanpa ada mubtada maka nggak sempurna pembicaraan Muhammad, maka didatangkan khobar untuk menyempurnakan kalam. Maka Muhammadun hadirun, enggak bisa Muhammad ya. Jadi Muhammad itu ngapain? Ya hadirun, dia hadir. Wa hukmuhu, dan hukum kulli minal mubtada'i wal khabari, setiap dari mubtada dan khabar hukumnya, setiap dari mubtada dan khabar rafu dibaca rafa. Rafu dibaca rafa. Kama ra'aita, sebagaimana telah engkau lihat. Kama ra'aita, sebagaimana kamu telah lihat atau engkau telah lihat. Wa hadza rafu. Wa hadza rafu. Dan rafa ini
Ima yakuna ada kalanya menjadi bidommati zahiratin dengan tanda dhammah zahira yang nampak. Nah, contoh Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita. Allahu dhamma, Allahu dhamma yang zahir. Atau Muhammadun nabiyuna, nabi kita. Muhammadun dhamma yang zahir. Ada kalanya dia kalau itu dhammanya secara nampak. Wa imma yakuna dan akalanya dia wa imma yakuna ada kalanya mubtada menjadi marfu dibaca rafa bi dhammati muqaddaratin dengan dhamma yang muqaddar yang dikira-kirakan, tidak nampak. Kenapa? Lita'azuri, karena uzur. Karena ta'azur, ada uzur. Contohnya Musa, Mustafa. Musa itu isim, nama orang, isim alam. Tapi enggak ada di situ tanda dhamma. Nah, kenapa? Karena dia Musa itu ada itu bukan ya itu. Ada alif. Alif itu kalau karena sebelumnya fathah sasa, maka itu alif. Kalau sebelumnya kasroh maka ya di situ. Alif maksur. Kalau ya apa? Ya apa? Alif maksur sama ya. Nah, kalau kasroh. Nah, kalau kasroh sebelumnya maka itu alif. Kalau fathah sebelumnya itu alif. Alif maksur. Kalau sebelumnya kasroh maka ya di situ. Ini Musa, Mustafa minallahi. Musa adalah Mustafa yang dipilih minallahi, yang dipilih Allah. Nahu contoh Laila, yu asli Laila yu. Laila asli Laila. Fudla, Fudla juga isim itu. Laila itu adalah anak putri. Fudla adalah seorang putri yang paling utama. Al-banati, Fudlal banati, seorang putri yang paling utama. Laila itu kekasihnya Qais dan Laila. Itu tanda mubtada yang ditandai dhamma muqaddar yang tidak nampak dhammanya dikira-kira. Karena ada uzur tadi. Mubtada. Karena dia isim alam, nama orang. Di awal kalimat. Wa imma yakuna bi dhammati muqaddaratin. Ada kalanya mubtada menjadi ditandai dengan dhamma muqaddar. Kenapa? Muni'a min zuhuriha siqalu. Karena untuk dicegah dari dhamma, kenapa? Muni'a min zuhuriha siqalu. Karena untuk dicegah dari tampaknya dhamma, kenapa? Asiqalu, karena berat. Orang Arab itu berat untuk mengucapkannya. Contohnya al-qadi, aslinya al-qadiyu. Karena orang Arab itu sakil, berat mengucapkannya. Ketika lafaz al-qadiyu, maka dikatakan al-qadi. Berat orang Arab untuk mengucapkannya itu. Al-qadiyu. Nah, itu ya itu yang bengkok itu. Karena sebelumnya kasro. Al-qadiyu. Huwa adalah al-qadi itu hakim. Hakim itu adalah al-ati, orang yang akan datang. Wa imma ayakuna marfu'an. Ada kalanya mubtada menjadi isim yang dibaca rafa bi hurfin minal hurufil lati, dengan menggunakan huruf minal hurufi dari huruf-huruf allati tanubu yang mengganti anid dhammati dari dhamma. Kapan itu dhamma itu diganti? Ketika mubtada'nya berupa isim tasniyah. Contohnya al-mujtahidani, az-zaidani, ya kan? Itu kan semua isim tasniyah itu. Dani tandanya alif dan nun ketika rafa, isim tasniyah. Faizani. Apa itu faizani? Menang atau sukses. Al-mujtahidani, dua orang yang bersungguh-sungguh. Al-faizani adalah orang yang sukses atau yang menang, berhasil, sukses. Ini mubtada di sini al-mujtahidan ini mubtada yang i'rabnya rafa tapi tandanya bukan dhamma. Karena itu tadi, karena dia berupa isim tasniyah bukan mufrad lagi. Wala budda fil mubtada'i wal khabari.
dan tidak boleh tidak, maksudnya harus. Aslinya la Buddha itu tidak boleh tidak, maksudnya harus. Tidak boleh tidak aslinya itu, wala Buddha. Jadi tidak boleh tidak ya harus. Dan harus di dalam mubtada dan khobar min ayata ay yatatabaqo, saling berkesesuaian, mutabaqo. Nah, harus ada mutabakonya fil ifrodi di dalam mufrad. Kalau maksudnya mubtada mufrad maka khobar mufrad. Contohnya Muhammadun qaimun, Muhammad mubtada, khobarnya qaimun mufrad. Kalau Muhammadani maka qaimani. Ya kan? Dan itu hak al-ati, orang yang akan datang. Qaimani. Ya, dari seginya dani qaimani harus ada mutabaqah. Jangan al-muhammadna qaimuna. Nah, dalam mubtada juga fital dzikir hadhil amti. Bentuknya harus muzakkar, seperti contoh muzakkar. Bentuknya dari segi mufradnya dan dari segi tasniahnya al-muhammadani qaimani harus ada mutabaqah. Jamaknya al-muhammaduna qaimuna. Nah, di dalam mubtada juga ada wa fital kiri kahazil amsilati. Bentuknya harus muzakkar, seperti contoh contoh di atas. Wal mubtada'u kismani. Aduh, ini lama kok dibacanya. Nah, ini dapus. Imun maka juga mudah. Sebenarnya udah jelaskan tadi itu, cuma dibaca. Di atasnya harus ada mutabaqah. Contoh yang tadi itu Musa. Jadi Musa qaimun. Musa ini kan termasuk isim arifat, yaitu isim alam, nama orang jatuh di awal kalimat. Nah, Musa di sini sudah dipastikan menjadi mubtada. Loh, mana tanda mubtadanya? Dia kan mufrad. Mana kenapa bukan dhamma? Karena ada uzur, karena dia ada alif layyina, bengkok, alif bengkong namanya. Musa.
begitu makanya tulisannya itu diginiin. Begini. Bukan langsung enggak. Ini kalau sebelumnya itu kasroh maka ini dipastikan alif. Kalau sebelumnya qadi. Nah, sebelumnya itu kasroh maka ini ya. Ya, ya lazima. Qadiyun aslinya gitu. Musaun. Nah, ini mubtada. Ini tetap mubtada, tanda i'rabnya rafa, tanda i'rabnya apa? Dhamma, dhamma muqaddaro. Karena ada uzur, takzir dia. Itu isim mafhum kan? Yang itu tadi. Nah, sekarang al-mas'alah awal. Al-mas'alah i'rabnya apa? Dhamma, dhamma mafhum kan? Yang itu tadi. Nah, sekarang masalah awal jumlah atau awal kalimat. Jadi masalah awal itu kadang jangan memang dia masalah awal jumlah atau awal kalimat. Jadi masalah awal itu kadang jangan memang kadang dia di awal kalimat betul-betul isim itu yang mubtada itu jatuh di awal kalimat kayak tadi anta. Kadang dia itu mubtada itu di awal di tengah-tengah tapi di tengah-tengah pembahasan. Sudah panjang tapi selesai pembahasan ada lagi kalimat. Kadang begitu. Contohnya begini. Mana ini? Alladzi Ustazuhu. Nah, jadi mubtada itu pertama memang di awal kalimat, kadang juga dia setelah isim mausul, jatuh setelah isim mausul. Itu juga di awal mausul namanya. Awal mausul. Awal mausul atau istinafiyah di tengah-tengah kalimat tapi pembahasannya dimulai dari itu. Atau biasa disebut istinafiyah. Di tengah-tengah kalimat tapi pembahasan mulai dari itu. Nah, atau biasa disebut dengan jumlah mu'taridah. Jumlah itu untuk doa. Nanti contohnya. Memang di kitab ini nggak ada, cuman realitanya di dalam kitab seperti itu. Harus kompleks. Kalau kita itu nggak bisa terlalu menjelaskan secara sederhana, nggak seperti itu, Markona. Alladzi ustazuhu mahirun jamilun. Alladzi ini mubtada, udah jelas tadi kan? Si mausul. Nah, alladzi ustazuhu mahirun. Ini juga jadi mubtada, ini jadi khabar. Nah, alladzi ustazuhu mahirun. Ini juga jadi mubtada, ini jadi khabar. Nah, kalau kita masuk di bab isim mausul,
ada namanya silatul mausul. Setiap isim mausul namanya silatul mausul. Setiap isim mausul namanya silatul mausul. Nah, silat nanti kita bahas di bab ini contoh aja. Setiap ada isim mausul yang setelahnya itu isim, maka itu juga harus jadi mubtada. Ini jumlah ismiyah namanya kan? Jadi mubtada khabar itu jumlah ismiyah. Alladzi bermula apa namanya? Alladzi ustazuhu, maka dibaca alladzi ustazuhu. Kenapa jadi ustazuhu? Karena dia jadi mubtada. Karena setiap isim mausul setelahnya harus berupa juga mubtada. Alladzi ustazuhu mahirun jamilun. Ini khabar dari mubtada yang pertama. Ini khabar dari mubtada yang ini. Nah, ini namanya apa namanya di awal kalimat juga. Awal mausul. Namanya awal mausul. Namanya awal mausul. Ini namanya awal mausul. Alladzi yang ustadznya itu mahirun, orang yang mahir. Jamilun adalah sangat jamil, ganteng. Nah, jadi ketika memahami yang namanya awal, enggak selamanya harus jatuh di awal. Enggak selamanya harus jatuh di awal. Kadang di tengah-tengah, ini namanya istinafiyah atau jumlah mausul. Istinafiyah itu di tengah-tengah pembahasan ini. Nah, isi awal mausul. Nah, maka dia harus dijadikan mubtada. Kalau jumlah mu'taridah itu untuk doa. Contohnya apa? Qala an-nabiyyu qala an-nabiyyu salatullah. Nah, jumlah mu'taridah itu maksudnya apa? Doa, untuk doa. Baginda Nabi telah berkata, solatu. Nah, solatu di sini menjadi mubtada. Salatullah, salawatnya Allah kepada baginda Nabi, atas baginda Nabi. Salatu, adapun salawatnya Allah, nah, salatu, maka dia tu. Qalan nabiyyu salatu, dibaca salatu. Ini namanya jumlah mu'taridah. Tapi agak ini memang agak-agak apa namanya? Agak-agak rumit-rumit. Ini kan doa. Jumlah mu'taridah itu yang berupa doa, namanya jumlah mu'taridah. Allah telah berselawat, salatullah, Allah telah berselawat alaihi, atas baginda Nabi. Tu, maka dia jadi tu. Ini mubtada. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya jangan kamu bahwasannya mubtada itu betul-betul di awal kalimat. Kadang di istinafiyah atau setelah awal mausul. Maka harus kamu jadikan dia mubtada, harus kamu alladzi ustazuhu, begitu bacanya. Kalau enggak ada harokatnya. Qala nabiyyu salati tuta, salatu, karena jumlah mu'taridah, begitu bacanya. Paham? Ay, pusing Ustaz. Ya, nahu itu begitu. Itulah nahu. Namanya juga nahu. Nahu itu artinya contoh. Nahu. Innamal a'malu binniyat. Iya, mubtada yang pertama. Alladzi ini mubtada yang pertama, kan diatur di awal kalimat. Kemudian mana khabarnya ini? Khabarnya di sini. Nah, ini khabar dari mubtada yang jatuh setelah
Al-Mausul. Atau awal mausul atau bisa dinamakan istina. Itu tuh awal itu yang di awal itu dimasuk apa? Mubtada itu berada di awal. Ya memang betul-betul di awal kalimat atau di awal mausul atau istinafiyah atau jumlah mu'tarido. Ya kan? Memang kan biasanya ustadz itu kan kadang ustadz itu menerangkan mubtada itu jatuh di awal kalimat, ya kan? Itu kan yang kalian sering dengar tuh, mubtada itu di awal kalimat. Tapi realitanya di dalam kitab nggak seperti itu, Ferguson. Ya realitanya dalam kitab, makanya saya tuh nggak bisa kalau terlalu sederhana, jadi bingung nanti. Makanya qalan nabiyyu sholatu bukan sholati. Karena dia jatuh ini berupa jumlah mu'tarido, berupa doa. Jumlah mu'tarido itu berupa doa. Allah telah berselawat alaihi kepada baginda Nabi. Nah, doa. Ini juga termasuk awal, tapi bukan awal kalimat. Namanya awal jumlah mu'tarido, itu maksudnya awal. Mafhum? Ini juga termasuk awal, tapi bukan di awal kalimat. Namanya awal musuliyah atau istinafiyah. Di tengah-tengah, tapi di awal pembahasan. Orang yang ustadznya mahir itu adalah Jamil bin Egan Tang Kamisli Novel. Memang di kitab itu nggak ada itu dibahas. Tapi ya itu secara detail biar kalian itu nggak kaget kalau baca kitab. Loh, kok jadi mubtada? Kok di tengah-tengah kok jadi mubtada ini? Bukannya kata Ustaz Fatih mubtada itu di awal kalimat. Loh, kan sudah saya jelaskan awal kalimat itu begitu. Umum. Sebenarnya nanti masih ada lagi minggu depan lah. Kalau panjang umur insyaallah. Nanti masalah mubtada yang berupa isim nakiro. Kan isim ma'rifat, Sat. Makanya saya kasihkan itu secara dasar mubtada itu harus dari isim ma'rifat. Itu secara dasar, secara ekstrim. Tapi nanti ada kalanya mubtada itu terbuat dari isim nakiro. Tapi nanti gampang aja. Dan kadang ada kalanya mubtada itu tidak punya khobar. Hah? Iya kan ada ta'azur, ada uzur. Mubtada itu di sini seperti Farid dan Noval. Setiap ada Farid, maka ada Noval. Ada yang tanyakan? Hah? Ya minggu depan nanti. Masih belum selesai penjelasan mubtada. Habis mubtada khabar. Kayak gini. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Barang siapa jadda bersungguh-sungguh wajada maka dia akan mendapatkan atau sukses. Loh, man ini jadi mubtada di sini. Loh, kok bisa Ustaz? Nah, nanti kita bahas. Karena man ini berupa isim syarat namanya. Man adapun orang atau bermula orang yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan nasib. Karena ini isim syarat. Kalau isim syarat di awal maka dia jadi mubtada juga. Ya, nanti minggu depan. Paham kok, Farid? Nah, saya juga dulu begitu waktu pondok. Saya itu di pondok waktu masuk pelajaran nahu, kan saya belajar nahu itu 5 tahun, tapi ganti kitab terus. Tahun pertama kitab Jurmiyah, tahun kedua kitab apa ya? Mutamimah. Nanti naik kitabnya Ibriti, Nazoman. Nanti ada namanya Qaidah Lugo, nanti Ibnu Aqil. Itu terakhir saya belajar nahu Ibnu Aqil, kitab Aqil. Ternyata semakin kalau kita udah paham dasar, naik ke kitab besar tambah mudah. Karena udah dasarnya, udah ada pondasinya.
Kayak bangun rumah, kalau nggak kuat pondasinya maka roboh dia. Tapi kalau pondasi kuat maka kokoh bangunannya. Gitu. Hmm. Yang ditanyakan? Nggak ada ya?